Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran tajwid kita dengan pegangan bukunya adalah ringkasan buku hijau. Jadi sudah saya ringkas, sudah diberi nomor. Kita akan memasuki halaman ke-19, ringkasan pelajaran tajwid dari buku hijau. Di halaman 19 membahas tentang idhar. Idhar ini dibaca jelas atau terang. Ialah nun mati atau tanwin. Dibaca jelas bunyi N. Kalau berhadapan dengan salah satu huruf idhar yang 6. Ini bisa dilihat di halaman 15 ya. Huruf idhar itu ada 6. Aha, kho, a, go, ha. Aha, kho, atau hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Di taklim kita seringkali digampangin, ini seperti dikasih baris aha, kho, a, go, ha gitu kan. Seperti dikasih baris di sini a, ha, kho, a, go, ha. Atau dalam nazam seringkali kita pakai ini. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, ini ya huruf idhar yang 6. Huruf idhar ini adalah nun mati yang bertemu dengan huruf idhar. Nah, nun mati yang bertemu dengan huruf idhar itu ada dua macam. Yang pertama, nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Pengertian kalimat di sini jangan diasosiasikan kalimat bahasa Indonesia ya. Saya pergi ke pasar atau apa. Ini nun mati pada satu kalimat itu kata ya, sama seperti kata. Contoh, min ummatin, apa hukumnya? Hukumnya adalah idhar. Kenapa idhar? Karena nun mati, bertemu dengan alif atau hamzah. Dibacanya min ummatin. Idhar itu tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya begini, dibacanya juga begini itu ya. Min ummatin. Makanya nanti kalau belajar cetakan Timur Tengah, tulisannya juga sama. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Min ummatin, beda dengan idgham, ikhfa dan iklab ya. Di cetakan Timur Tengah nun matinya, nun sukun ini nggak ada nih, sukunnya nggak ada ya. Min ummatin. Kedua, in huwa apa hukumnya? Hukumnya juga idhar. Kenapa? Karena nun sukun ini, nun mati ini bertemu dengan ha. Ini ya, bertemu dengan ha. Dibacanya in huwa. Oh ya. Yang berikutnya min ilmin. Apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ain. Min ilmin. Kemudian min ghillin. Apa hukumnya min ghillin ini? Sama, idhar. Kenapa idhar? Karena nun sukun, nun mati bertemu dengan ghin. Min ghillin. Ditulis begini, dibacanya pun sama. Min ghillin. Min khairin. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ditulisnya begini, dibacanya juga sama tuh. Min khairin. Hukumnya idhar. Kemudian yang berikutnya adalah min hasanatin. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Nun sukun, nun mati bertemu dengan ha. Bagaimana dibacanya? Min hasanatin, dibaca apa adanya ya.
min hasanatin. Ini adalah hukum nun mati atau tanwin idhar, terutama adalah nun sukunnya, nun mati. Cari nun mati. Jadi kalau kita lagi baca di Quran, cari ada nun matinya enggak? Kalau ada, nun matinya bertemu dengan apa? Ini hukum nun sukun, nun mati. Yang kedua adalah nun mati dan huruf idhar bertemu dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat itu tadi ya, pengertian kalimat itu jangan dianotasikan. Jangan dipikirkan kalimat bahasa Indonesia. Kalimat itu kata tuh. Yan iku, apa hukumnya? Hukumnya adalah idhar. Kenapa idhar? Karena nun sukun, nun mati bertemu dengan ain. Bagaimana bacanya? Dibacanya yan iku, yan iku. Apa yang ditulis itu pula yang dibaca. Kemudian yan hauna, apa hukumnya? Ini pun sama, hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena nun sukunnya bertemu dengan huruf ha. Bagaimana dibacanya? Yan hauna, yan hauna. Kemudian yan auna, apa hukumnya? Ini pun idhar. Kenapa idhar? Karena nun sukun bertemu hamzah atau alif ini ya, hamzah ya. Yan auna, dibacanya juga yan auna. Kemudian fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ghin, bertemu dengan ghin. Dibacanya apa adanya, fasayun ghiduna. Tulisan dan bacaan sama. Memang ada nanti idhar sama tulisan dan bacaan, nanti yang beda idgham, ikhfa, iqlab ya di pembahasan berikutnya. Kemudian wal munkhaniqah, hukumnya idhar. Kenapa wal munkhaniqah ini idhar? Karena ini sama, nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf kha. Nun mati bertemu dengan kha ya. Apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena nun mati bertemu dengan kha. Ini nun mati numpuk ya tulisannya, ini kha. Tulisannya dibacanya juga sama, wal munkhaniqatu, atau dihentikan wal munkhaniqah. Kalau tadi kita disuruh mencari hukum nun mati, nah nun mati itu ada juga tanwinnya. Tanwin itu apa sih Pak Ari? Tanwin itu yang patah dua ya, kasroh dua, dan domahnya dua. Ini tanwin ya, tanwin. Kalau satu patah kasroh domah, kalau dua patah tain, kasroh tain, domah tain. Nah, patah tain, kasroh tain, domah tain itu disebut tanwin. Kalau tadi ada nun mati, sekarang tanwin. Tanwin itu coba perhatikan, ini kan bunyinya an. Ini bunyinya in. Ini bunyinya un. Ujungnya apa? Ujungnya huruf n. Jadi apa bedanya dengan nun mati, dengan nun sukun ini nih? Nun mati juga punya bunyinya n, nun mati n. Nah, sebetulnya yang ibu dan bapak pahami dalam pelajaran tajwid ini, nun mati atau tanwin ini, huruf n ini kalau dilatinkan n kan nun sukun. Huruf atau bunyi n ini akan menjadi bunyi apa? Nah, tergantung. Kok tergantung? Iya, tergantung setelah nun mati, setelah bunyi n ini bertemu huruf apa. Kalau bertemu huruf-huruf idhar yang 6 ahah agoha, maka bunyi n-nya tetap n. Nah, tetapi nanti bunyi n ini akan berubah menjadi bunyi huruf di depannya. Kalau bertemu dengan huruf idgham yang 6 yarmaluna. Nun mati bertemu ro jadi r tuh. Nun mati bertemu lam l. Bertemu dengan, kan huruf idgham itu ada 6 ya. Yarmaluna, yanmu, ya. N, bunyi n-nya berubah menjadi y. Nanti ketemu w, waw ya. Nanti juga nun mati bertemu nun, berubah menjadi bunyi nun, n. Tetap n tapi ya. Itu kan yanmu. Yanmu ya, yanmu. Ya, nun, mim.
nanti bertemu dengan huruf M tuh. Nah, dalam hukum idgham, nun mati atau tanwin akan berubah menjadi bunyi di hadapannya. Di hadapannya maksudnya setelah nun mati itu bertemu huruf apa? Kalau bertemu huruf mim jadi bunyi M, bertemu dengan huruf ro jadi R, bertemu dengan huruf lam jadi L, itu idgham. Kemudian nanti hukum nun mati ini akan menjadi eng kalau bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 ya, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Tapi ini dasarnya harus paham dulu. Kemudian bunyi N ini akan menjadi M kalau nun matinya bertemu dengan ba, itu yang iklab. Jadi pada pokoknya intinya pelajaran hukum mulai nomor 19 ini membahas tentang hukum nun mati atau tanwin adalah membahas tentang bunyi nun mati, bunyi N ini akan menjadi bunyi apa. Sepertinya enteng, sepertinya mudah, tapi sulit bagi yang pemula. Tapi yang sudah biasa nggak masalah. Jadi pelajaran nun mati atau tanwin itu membahas bunyi N ini akan menjadi bunyi apa. Nah, jawabannya tergantung. Setelah bunyi nun mati ini tergantung, ketemu huruf idhar N-nya tetap, ketemu huruf idgham berubah sesuai huruf yang ada di hadapannya, ketemu huruf ikhfa N-nya berubah jadi eng, ketemu huruf iklab ba N-nya jadi M tuh. Jadi kalau yang idgham ini tergantung di dalam ini kelompok di huruf di dalamnya ini yang 6 ini ketemu apa. Kalau setelah nun mati ketemu ro jadi R, setelah nun mati ketemu lam jadi L, setelah nun mati ketemu mim jadi M gitu ya. Nah itu mudah-mudahan nanti kalau tidak jelas ditanyakan kembali ya. Dalam bahasan tanwin ini, tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6 ahah agoha hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Ingat ya, kalimat itu kata. Tak ada tanwin yang bertemu dalam satu kata, yang bertemu dalam satu kalimat, nggak ada, pasti pisah. Mana contohnya? Nah ini di sini ya. Ini min ummatin ajalaha. Kebetulan ini ada hukumnya, hukum 2. Ini hukum yang tadi ya, yang nun mati ketemu alif atau hamzah, idhar 1. Min ummatin ajalaha. Yang kedua kita cari, ada tanwin, ada pari. Ini tanwinnya kasrotain ketemu dengan alif atau hamzah tuh. Min ummatin ajalaha. Sebetulnya membaca idhar ini paling gampang karena apa adanya, tulisannya begitu, bacanya juga begitu tuh, dilatenkan juga sama. Min ummatin ajalaha. Yang kedua jorofin harin. Hukumnya jadi selalu yang pertama ditanya hukumnya apa, yang kedua apa alasannya. Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena ini kasrotain ketemu dengan ha, kasrotain, kasroh 2. Jorofin harin dibacanya sama. Emang idhar semua sama, tulisan dan bacaan sama. Jorofin harin. Kemudian ghaniyun anil alamin. Apa hukumnya? Idhar Pak Ari. Kenapa idhar? Karena ini tanwinnya domah ya. Domah 2, domah tain itu 2 ya. Usolli pada subhi rokaatain, 2 rakaat ini ya. Tanwin domah tain, domahnya yang 2. Karena domah tain bertemu dengan ain tuh, gampang ya. Mudah-mudahan kalau ditunjukin begini bisa paham gitu ya. Jadi ini hukumnya idhar karena tanwin atau domah tain bertemu dengan ain, dibacanya sama apa adanya. Ghaniyun anil alamin. Ini ghaniyun nih, ini nun matinya ini n-nya bertemu dengan ain tuh. Kalau tadi jurupin n-nya
bertemu dengan ha. Kalau yang atas tadi min ummatin ini 2 ya, hukum nun mati. Nun mati juga n juga tuh. Nun mati bertemu dengan u-nya itu hamzah atau alif ya. Kemudian ini nun mati, bukan, ini ummatin tanwin ketemu hamzah atau alif. Pada intinya sama ya. Bunyi nun mati itu nih, pada intinya sama. Bunyi nun mati sama tanwin sama tuh, nn juga. Makanya saya tadi bilang bahasan ini adalah dari mulai hal nomor 19 ini membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Itu intinya huruf n ini akan dijadikan apa? Nun mati, nun sukun itu kan bunyinya n. Nah, nun mati atau tanwin juga n juga tadi yang saya sudah bahas. An in un kan ujungnya n juga. Jadi bunyi n ini akan menjadi bunyi apa? Jawabannya tergantung. Kok tergantung? Iya, tergantung setelah nun mati, setelah n ini bertemu huruf apa. Kalau setelah nun mati bertemu huruf idhar, maka n-nya tetap n. Kalau setelah n-nya bertemu huruf idgham, nah berubah menjadi bunyi huruf yang ada di hadapannya. Kalau setelah nun mati ketemu mim jadi m, nun mati ketemu lam jadi l, nun mati ketemu ro jadi r, nun mati ketemu waw jadi w gitu, bunyi n-nya ya. Kalau nanti nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, n-nya ditambah g jadi eng. Kalau nun matinya bertemu huruf iklab, yang satu hurufnya ba, n-nya jadi m gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas jangan ditanya lagi. Nah, li ahadin indahu, li ahadin indahu, ini juga sama hukumnya tuh. Hukumnya idhar, alasannya apa? Karena kasroh tain bertemu dengan ain. Tuh, kasroh tain, kasroh 2 ketemu ain. Bagaimana dibacanya? Dibacanya apa adanya. Li ahadin, tuh bunyi tanwin itu jadi n. Li ahadin indahu, ini ain tuh ya. Li ahadin indahu alimun hakim. Apa hukumnya? Idhar Pak Ari. Kenapa idhar? Nih karena domah tain ketemu dengan ha. Dibacanya gimana? Dibacanya apa adanya. Alimun, tuh bunyi n-nya tetap n. N-nya tetap n. Nanti ada, emang ada yang berubah n-nya, ada nanti ya. Nah, setelah ini ketemu dengan ha tuh. Alimun hakim. Kemudian azizun ghafur. Apa hukumnya? Idhar Pak Ari. Kenapa idhar? Karena domah tain ketemu dengan aghin. Ya, dibacanya apa adanya, sama seperti dengan tulisannya. Azizun tuh n-nya, g-nya nih, ghafur ghin-nya. Kalau dilatenkan jadi g kan, ghafur. Maghfiratun khair. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Karena domah tain ketemu dengan kha. Dibacanya maghfiratun, tun n bunyi n tanwinnya ketemu dengan kha, tulisannya ha ya, padahal ini dibacanya kha. Khair, khairun dibaca apa adanya, kalau dihentikan jadi khair. Maghfiratun khair. Dzarratin khaira. Apa hukumnya? Idhar Pak Ari. Kenapa? Kasrotain ketemu dengan ho. Kasrotain ketemu ho. Dibacanya apa adanya, sesuai dengan tulisan. Dzarratin khairan. Khairan jadi khaira. Tuh ho ya. Itu keterangan cara membaca idhar pada nun mati atau tanwin ini cukuplah dibaca terang berbunyi n. Tidak usah ditekan atau disentakkan, nggak boleh. Alimun hakim azizun, nggak boleh. Tapi kadang-kadang kalau saya ngajarin, mohon maaf ibu dan bapak yang sudah usia lanjut seperti saya ini, kadang-kadang hari ini bisa, besok nggak. Kadang-kadang suka dibantu dengan hentakan sedikit supaya apa? Memori kita sudah lemot, sudah susah ya. Saya aja hari ini bisa.
Kayak saya datang ke dokter penyakit dalam, ada di sana operasi apa, laparoskopi, besoknya lupa lagi. Ya bener laparoskopi bukan ya? Jadi pengangkatan empedu bukan cara dibedah gitu kan, kayak gitu. Itu kita lupa namanya ya, malum sudah umur sering lupa. Pelajaran berikutnya adalah kalau tadi idhar dibacanya jelas apa adanya bunyi n. Kenapa bunyi n? Karena bunyi nun mati itu bunyi n. Tanwin juga an inun ujungnya n. Yang kedua adalah idgham. Idgham yaitu bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam satu huruf idgham yang 6. Huruf idgham itu ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, idgham ini dibagi dua macam. Nah, karena kita masih membahas tentang ringkasan tajwid, di ringkasan tajwid nomor 20 itu ada idgham bi gunnah. Jadi tadi ya, idgham itu ada dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Huruf idgham semuanya terkumpul dalam yarmaluna ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, yang 6 itu dibagi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun mati atau tanwin dibaca dengan melebur pada huruf sesudahnya. Kapan? Apabila berhadapan dengan huruf idhar yang 4 ya. Yanmu. Ya, nun, mim, waw, yanmu. Tuh, ini idgham. Idgham bi gunnah. Contoh. Nah, nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Contohnya, waman yabtagi. Tuh tulisannya kan waman. Waman yabtagi. Waman yabtagi. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah, Pak Ari. Kenapa idgham bi gunnah? Karena nun sukun ini, karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya, waman yabtagi. Nah, ini juga sekaligus belajar cetakan Timur Tengah. Cetakan Timur Tengah itu nggak ada tandanya kayak gini nih, jadi harus pinter. Waman yabtagi. Nah, yang nggak bisa pasti bacanya waman yabtagi, dibacanya nunnya apa adanya. Padahal kalau di cetakan Timur Tengah ininya tapi nggak ada nih. Sukun ini nggak ada, sukun ininya nggak ada, jadi adanya begitu tuh. Waman. Nah, kalau nggak ada tinggal mikir, ini karena nun matinya ketemu ya, oh berarti idgham, sifatnya idgham itu melebur, masuk. Jadi bunyi nun matinya masuk ke y. Wa may yabtaghi. Ini yang dikatakan tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya kan ada bunyi nun matinya, dibacanya tuh N-nya hilang dilebur sama Y. Wa may yabtaghi. Itu yang maknanya bunyi nun mati atau bunyi N-nya melebur menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena nun matinya ketemu Y huruf idgham. Idgham bi gunnah. Selain itu, di cetakan Indonesia di sini dibantu. Di sini ada tasdid. Oh, gitu. Sebetulnya boleh juga kalau ibu dan bapak masih bingung, ada rumusnya. Rumusnya setiap huruf, catat ya. Ini untuk semua hukum idgham. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca. Tuh, wa may yabtagi. Itu semua hukum nun mati, hukum lam mati, hukum apa? Nun mati. Pokoknya semua huruf mati yang bertemu dengan huruf tasdid, ini tasdid pendobel. Setiap huruf mati yang bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Gampang ya? Gampang gitu ya. Jangan dianggap susah, insyaallah. Wa may yabtaghi. Waman tulisannya dibaca jadi wamai. Kenapa? Karena itu tadi nun sukun yang bertemu dengan ya. Nun sukun, nun mati bertemu dengan ya. Dibacanya bunyi huruf matinya hilang. Dan di cetakan Indonesia sini sudah ada bantuan. Tuh ada tasdid. Ini kenapa nggak ada bantuan? Ini mengacu kepada cetakan Timur Tengah. Tapi cetakan Timur Tengah di sininya nggak ada sukunnya nih. Ini sukunnya hilang. Gitu. Wa may yabtaghi. Itu ya. Di sininya hilang. Kita tinggal mikir. Mikirnya apa? Hanya dua kemungkinan. Ya, nun mati yang nggak ada tanda apa-apa di sininya hanya dua kemungkinan. Kalau enggak idgham, ikhfa.
Karena nun mati ketemu ya idgham. Nanti kalau nun mati ketemu kaf ikhfa gitu ya. Jadi cetakan Timur Tengah mengacu kita untuk pintar tajwid yang ibu ingin paham, ingin mahir tajwidnya ya. Gitu. Tapi kalau cetakan Indonesia, apalagi Quran warna sambil merem aja bisa. Karena di sini ada tasdidnya. Berarti rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya orang dibaca. Wah, gampang kan ya? Tulisannya begini, bacaannya begini ya. Jadi yang namanya idgham itu tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada bunyi nun matinya, dibacanya nggak ada n-nya. Oh, hilang nun mati, ya ditelan y. Kan tadi saya bilang bunyi n ini akan menjadi bunyi apa? Nun mati kan n, tanwin juga an in un ujungnya n. Bunyi n ini akan menjadi bunyi apa? Tergantung ketemu huruf apa. Ternyata ini nun matinya ketemu ya, berarti n-nya berubah jadi y tuh ya. Nun matinya berubah menjadi y. Wa may yabtaghi lan nad'wa hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena nun mati bertemu dengan nun. Tuh, nun mati bertemu dengan nun ya. Nun mati bertemu dengan nun. Hukumnya idgham bi gunnah. Nah, kok nggak ini n-nya tetap ada Pak Ari? Karena nun matinya ketemu n. Air putih setengah gelas ditambah air putih jadi nggak kelihatan. Gitu. Jadi peleburannya idghamnya nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Cuman kelihatannya ditahan aja. Lan nad'wa. Pak Hari tadi bilang tulisan dan bacaan berbeda. Iya berbeda, tapi karena kebetulan nun matinya ketemu nun, n-nya ketemu n, jadi beda, jadi ditelan n kedua. Lan nad'wa itu idgham bi gunnah. Kemudian min maljain hukumnya apa? Min maljain hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu mim. Min bunyi n-nya ditelan jadi m, mim double m tuh. Lihat, n-nya hilang, n-nya jadi hilang. Mim maljain hukumnya idgham bi gunnah karena nun mati ketemu mim. Terlebih di cetakan Indonesia dipermudah lagi. Di sininya ada tasdid. Jadi rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Jadi dari sini nyamber min ke m, mim maljain. Pak gampangan itu ya mana aja silahkan ya. Itu yang penting baca Qurannya rajin, baca Qurannya bisa benar, tajwidnya paham gitu. Walaupun kadang-kadang lupa namanya nggak apa-apa, yang penting sudah belajar. Mim maljain. Kemudian ada keterangan ini, ada idhar mutlak. Nah, bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat tidak jadi idgham, tetapi tetap idhar. Itu ya. Bila nun mati bertemu bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat tidak jadi idgham, tetapi harus dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Mana contohnya? Kinwanun. Tuh. Ini berarti sama seperti hukum idhar. Karena memang idhar ya, jadi idhar mutlak. Karena kenapa menjadi kinwanun? Karena nun sukunnya ketemu wawu satu kata, satu kalimat, satu rangkaian tuh. Nah, kalau dalam idgham tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Kinwanun. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Sinwanun, apa hukumnya? Idhar mutlak. Idgham dong. Iya tadinya nun mati ketemu wawu, idgham bi gunnah. Tapi karena ketemunya satu kata, satu kalimat, ini sinwanun, nun mati ketemu wawu, tidak dibaca idgham, tetapi dibaca apa adanya, dibaca idhar. Sinwanun, jangan siwanun ya. Kemudian dunya, apa hukumnya? Hukumnya idhar mutlak. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf idgham ya satu rangkaian, satu kata. Karena ketemunya satu kata, satu rangkaian, maka tidak dibaca idgham, harus dibaca idhar mutlak. Maka dibacanya dunya.
Begitupun bunyanun, hukumnya apa? Idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak? Karena nun sukunnya ketemu ya satu kata, satu kalimat, satu rangkaian. Karena ketemunya satu kata, satu kalimat, satu rangkaian, maka tidak dibaca idgham, tetapi harus dibaca idhar. Bunyanun, hanya ini ya, nggak banyak gitu ya. Beda dengan idhar ya, beda dengan idhar. Kalau idhar, nun mati ketemu huruf idhar tetap idhar ya. Nun mati ketemu huruf idhar tetap idhar. Kalau idgham ini nun mati ketemu waw, nun mati ketemu ya satu kata, satu kalimat, tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Beda dengan idhar. Kalau idhar tetap aja bertemu satu kata atau tidak, tetap aja idhar. Kalau idgham, kalau bertemunya satu kata atau satu kalimat, jangan dibaca idgham, tapi harus dibaca jelas. Itulah harus dibaca idhar. Itu yang dikatakan idhar mutlak. Coba kita lihat ya, perbedaan antara hukum nun mati ketemu huruf idgham satu kalimat dan nun mati ketemu huruf idhar satu kalimat atau satu kata. Tuh, kalau huruf idhar bertemu satu kata tetap idhar. Yan'iku, tuh nun mati ini kan nun mati ketemu ain satu kata toh. Yanhauna satu kata kan. Yan'auna, fasayun nun mati ketemu gin, fasayun giduna, wal munkhoniqatu nun mati ketemu kho. Kalau huruf idhar bertemu satu kata, satu kalimat, satu rangkaian, satu gabungan, tetap dibaca idhar. Beda dengan idgham. Kalau idgham ketemu satu kata, satu kalimat, tidak jadi idgham, tapi harus dibaca idhar. Tuh ya, mudah-mudahan jelas perbedaannya. Kalau nun matinya ketemu huruf idgham satu kata, satu gabungan, satu kalimat, tidak jadi idgham, tapi harus dibaca jelas. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Tulisan dan bacanya tetap sama. Kin wa nun tuh dibacanya. Sin wa nun, nun mati ketemu sod. Sin wa nun. Jangan dibaca idgham, walaupun ini nun mati ketemu waw idgham biguna, tapi ini harus dibaca idhar mutlak. Bacanya sin wa nun. Nun mati ketemu ya dunya, dibaca apa adanya dunya. Bunyanun, nun mati ketemu ya tetap dibaca apa adanya bunyanun. Ini yang dikatakan idhar mutlak. Beda dengan huruf idhar yang tadi. Kalau huruf idhar ya ketemu satu kata atau beda kata tetap idhar, tetap idhar. Kalau idgham, kalau ketemunya satu kata, satu kalimat, satu rangkaian, tidak dibaca idgham. Walaupun ini nun mati ketemu huruf idgham, nun mati ketemu waw huruf idgham, nun mati ketemu ya huruf idgham, nun mati ketemu ya huruf idgham. Karena bertemunya satu rangkaian, satu kata, satu kalimat, satu gabungan seperti ini, maka tidak dibaca idgham. Inilah pengecualian yang disebut idhar mutlak. Harus tetap dibaca jelas. Kin wa nun, sin wa nun, dunya, bunyanun. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tadi ya idgham biguna itu ada nun mati ketemu huruf idgham biguna yanmu, tapi tidak catatan, tidak satu kata, tidak satu kalimat, itu tetap dibaca idgham. Ada juga yang keduanya, kalau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang empat yanmu, huruf yanmu ya, ya nun mim waw. Nah ini adalah idgham biguna. Kenapa? Liqaumin yu'minun, liqaumin tuh. Ini kasrotain ketemu dengan ya. Ya, karena kasrotain ketemu ya, berarti hukum tanwin ketemu ya, maka hukumnya menjadi idgham bigunnah. Jadi tanwinnya baca satu, liqaumi yu'minun. Tuh, tulisannya begini, dibacanya begini. Liqaumi yu'minun. Bingung pari? Oke. Cetakan Indonesia dipermudah lagi. Di sini ada tasdid. Nih gitu. Catat apanya? Rumusnya. Setiap menemukan tanwin itu kan bisa an, bisa in, bisa un. Kalau an itu patah tain, di bawah kasroh tain, ini domah tain. Kalau menemukan tanwin bertemu huruf bertasdid, maka tanwinnya baca satu. Tanwinnya baca satu. Jadi liqaumi masukkan ke ye, liqaumi yu'minun. Itu rumusnya ya, gampang ya.
Jadi kalau lupa kan kadang-kadang wah boro-boro mikirin begini Pak Ari, mikirin hidup aja susah, mikirin penyakit juga susah. Kalau udah umur kan ada penyakit jantung, empedu, penyakit apa tuh asam urat, rematik, kolesterol, mikirin penyakit aja kontrol ke rumah sakit. Nah ini mikirin pelajaran pusing pula. Ya udah ambil buat santai aja ya, jangan dibuat jadi bingung, jadi malah tambah sakit ya, nyantai aja. Jadi ada rumusnya. Setiap tanwin bertemu dengan ini tanwin, bertemu dengan ada huruf yang ada tasdidnya, maka tanwinnya dibaca satu. Jadi ini likomi masukkan ke ye, likomi yu'minun, itu cara mudah ya. Jadi saya selalu memberikan cara pinter, cara paham, ada cara mudah. Yang penting benar aja bacanya. Boleh saja, kenapa tidak gitu kan? Hitatun nafir, hukumnya idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena di sini domah tain ketemu dengan nun. Ini yang kayak gini kadang-kadang orang nggak ngeh. Hitatun nafir. Nah cetakan Timur Tengah sama, nggak ada tasdidnya, gitu ya. Cuma nanti tulisan di cetakan Timur Tengah domah tainnya siksak gitu tuh. Kalau siksak berarti dia dibaca satu. Kalau dibaca satu tinggal mikir. Hanya dua kemungkinan kalau sejajar gini tanwinnya. Kalau tanwin kan harusnya biasanya gitu patah tain, kasroh tain, domah tain ya, domah tain. Tapi di cetakan Timur Tengah ada nanti patah tainnya siksak gitu loh, tuh siksak, kasroh tainnya siksak. Jadi nggak sejajar gini. Nah itu di cetakan Timur Tengah lebih gampang lagi kalau siksak kayak gini. Berarti tanwinnya baca satu. Nah, tinggal mikir setelah tanwin ketemu huruf apa. Oh huruf idgham berarti idgham yanmu. Oh ikhfa berarti ikhfa. Cuman dua kemungkinan, kalau nggak idgham ikhfa gitu ya. Itu nanti kita bahas tajwid di cetakan Timur Tengah ya. Nah hitatun nafir ini pun sama. Kalau di cetakan Indonesia di sini sudah ada dibantu tasdidnya, ada gituannya di atasnya, di atas nun. Nah berlaku rumus setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwin ini baca satu. Asalnya hitatun jadi hitatu, masukin ke n, hitatun nagfir, gampang kan? Kemudian hudan, nah, hudan min rabbihim, apa hukumnya? Sama idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena ini tanwin, tuh tanwin ketemu ya, bukan ketemu ya tapi ketemu mim. Kenapa ya nggak dianggap? Ya emang nggak ada tanda bacanya ya, jangan dikatakan tanwin ketemu ya tapi tanwin ketemu mim gitu ya. Nah, karena mim ini salah satu bagian dari huruf idgham bi gunnah yanmu. Hudan jadi hudam mir rabbihim. Tulisannya begini, dibacanya bunyi n-nya hilang tuh. Bunyi n-nya hilang. Hudam tuh n-nya hilang. Hudam mir rabbihim. Ah bingung juga Pak Ari. Oke, cari solusi lagi. Hudan. Nah, di sini cetakan Indonesia sudah dibantu. Di sini ada tasdidnya juga tuh ya. Ada tasdid kayak gitu tuh. Berarti kalau ada tasdid berlaku ketentuan rumus. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwin ini setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Jadi huda, masuknya dari huda nyambar ke sini. Hudam mir rabbihim, gampang ya. Ini juga sama. Setiap nun mati ketemu huruf bertasdid, nun matinya nggak dibaca. Jadi hudam mir rabbihim. Kalau cuman beda ini idgham bigunnah, min jadi mir, ini idgham bila gunnah. Kemudian ini huda wa rahmah. Huda wa rahmah apa hukumnya? Idgham bigunnah Pak Ari. Kenapa? Karena tanwin atau patah tain ketemu wau, bukan ketemu iya ya. Itu. Tulisannya begini, hudan ada n-nya, dibacanya begini. N-nya hilang jadi w, hudau tuh. Hudau wa rahmah, hudau wa rahmah. Nah, di cetakan Indonesia dibantu lagi, apalagi di Quran warna ada teori lagi gampang. Di sini ada tasdidnya. Ketentuan berlaku ketentuan rumus setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Jadi huda masukkan ke w, hudau wa rahmah. Oh gampang ya. Contoh yang lain ini. Man ya'ma jadi mai ya. Karena di sini ada tasdidnya. Di sini ada tasdidnya, di sini ada tasdidnya di sini tuh gitu. Wa may ya'mal, ini juga sama. Ini tanwin ketemu tasdid, ini ada tasdidnya.
Yauma idin yasdur syarron yaro. Ini ada tasjidnya di sini. Kalau ada tasjidnya berarti tanwinnya baca satu. Syarron yaro. Yauman, ini juga ada tasjidnya di sini. Yauman nakhirah suhufan, ini ada tasjidnya di sini. Jadi ketentuannya setiap tanwin ketemu huruf bertasjid, tanwinnya baca satu. Suhufan, jadi suhufa masuk ke M. Suhufan mutahharah. Gampang ya? Oh, susah juga Pak Ari, ya udah nantilah. Ya, kalau susah juga ngikutin aja bacaan, ngikutin bacaan murotal. Kan banyak yang saya bikinkan ya. Itu juga dapat pahala sama. Tajwidnya pusing Pak Ari. Biarin aja dulu ya, tenang aja. Nomor 21 adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Ialah nun mati ada tanwin dibaca melebur pada huruf sesudahnya. Sama sih seperti dengan idgham bi gunnah. Cuman bedanya kalau idgham bi gunnah tadi hurufnya 4 yanmu, bila gunnah lam ra. Pertemuannya sama. Judulnya nun mati, judulnya sama ya. Nun mati, nun sukun. Jadi kita nyari hukum nun sukun atau tanwin, sama nun mati atau tanwin tuh. Nah, nun mati atau tanwin itu kalau ketemu yang dua ini, bunyi nun matinya atau tanwinnya melebur masuk ke bunyi L dan R. Jadi bunyi N-nya berubah menjadi R atau menjadi L. Itu karena idgham bila gunnah. Diidghamkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Idgham bila gunnah ialah nun mati atau tanwin dibaca melebur pada huruf sesudahnya tanpa dengung apabila berhadapan dengan huruf lam atau ro. Contoh tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bila gunnah tuh hudan. Nah ini tanwinnya. Tanwin ketemu dengan lam. Hudal lil muttaqin. Nah ini udah ada tasjidnya. Kalau gini rumusnya apa tadi? Setiap tanwin ketemu huruf bertasjid, tanwinnya baca satu. Huda. Masukkan ke L. Hudal lil muttaqin. Gampang tah? Gopurun tut. Ini hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin ini ketemu ro. Hudan ya gopurun rohim. Di sini biasanya dibantu tasdid juga. Kalau ada ketemu tasdid tanwin itu, tanwinnya dibaca satu. Jadi gopuru masuk ke R. Gopurur rohim. Nah untuk idgham sama seperti ya idgham bila gunnah ini sama seperti idgham bi gunnah yang tadi. Artinya tulisan dan bacaannya berbeda tuh. Ditulisnya kan ada bunyi N-nya. Hudan lil muttaqin. Dibacanya N-nya hilang jadi L. Hudal lil muttaqin. Gopurun ada N-nya tapi bunyi N-nya menjadi hilang. Gopurur tuh jadi R. Yang tadi saya bilang ini bunyi N-nya akan menjadi bunyi apa? Tergantung. Setelah nun mati bunyi apa? Setelah nun mati bunyi ro. Ro jadi R. Lam jadi L gitu ya. Hudal ini L, lam ini R tuh. Hudal lil muttaqin ghafurur rahim. Pak Hari kalau gini mah ngerti, kalau udah di Quran bingung ya gampang artinya. Intinya harus banyak latihan sebetulnya ya, banyak dilatih. Yang kedua adalah contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Nun mati tuh ketemu ro ya. Nun mati bertemu dengan ro. Min rabbihim, nih nun mati ketemu ro. Biasanya di Quran cetakan Indonesia sudah dibantu. Nah, berarti berlaku ketentuan, berlaku rumus setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca. Ini jangan dibaca. Min rabbihim, gampang ya. Atau dikatakan tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada bunyi N-nya, dibacanya bunyi N-nya hilang jadi R tuh, jadi ro. Ya, yubayyin lana, hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Kan nun sukun, nun mati ketemu lam. Ya, karena nun mati ketemu lam berarti idgham bila gunnah. Ditulisnya begini yubayyin lana, dibacanya yubayyin lana. Bunyi N-nya hilang menjadi Y. Itu yang saya tadi katakan. N-nya akan berubah tergantung setelah N-nya ketemu huruf apa. Kebetulan setelah N-nya ada L, ada R. Jadi berubah bunyi N-nya. Ini yang ini berubah jadi R, yang ini N-nya berubah menjadi L, gitu ya. Atau di cetakan Indonesia di sini sudah ada tasdidnya, berlaku rumus setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca. Yubayyin lana. Nah, contoh-contoh yang lain ini.
Ini nun mati ketemu ro. Ar-ra'ahu istaghna. Ini idgham bila gunnah. Isatan jadi isatar. Ini tuh tanwinnya baca satu. Kalau tadi nun matinya enggak jadi dibaca, ini tanwinnya baca satu. Isyatar radiyah. Khairun ini juga ketemu tasdid. Ininya jadi baca satu. Khairul laka. Yauma idin tanwinnya baca satu karena di sini lam, ini lam ya, ketemu tasdid. Tuh, yauma idil la khabir itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini pembahasan kita tentang idgham bila gunnah. Di ringkasan kita nomor 22 adalah ikhfa. Ikhfa itu ialah nun mati atau tanwin dibaca samar, cenderung bunyi eng apabila berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Huruf ikhfa yang 15 ini tasa, dal, dzal, zai, jim, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Ini biasanya kalau yang ngaji di taklim kita ini pada hafal ini ya. Ini dikumpulkan dalam nazam, dalam lagu. Sibdasana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fituka da' zalima. Dari kecil saya hafal ini tapi nggak ngerti huruf ikhfa yang mana. Karena sibdasan ini kan rangkaian dari huruf. Saya hafalnya bisanya yang ini, yang gampang. Tasa, dal, zal, ya tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Nah, apabila nun mati bunyi n-nya berubah bertemu dengan salah satu huruf ini n-nya jadi eng gitu, gampang ya. Kalau idgham kan tadi n-nya berubah menjadi bunyi yang ada di hadapannya. Kalau setelah n nun mati ketemu huruf idgham ya yang 4 yanmu ya ketemu ya n-nya berubah jadi ya. Setelah nun matinya ketemu lam jadi l. Kalau ikhfa enggak, semuanya jadi eng. Hanya ada perbedaan nanti engnya tuh ada yang abad, ada ausat, ada akrob yang ongnya banget, ada yang sedikit, ada yang tengah-tengah gitu ya. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ada dua macam, yaitu nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lainnya. Sama seperti hukum idhar ya. Itu idgham juga ada, cuman kalau idgham kalau bertemu satu kalimat berubah. Kalau bertemu satu kata berubah nggak jadi idgham jadi idhar, itu idhar mutlak. Kalau ikhfa enggak, tetap sama seperti idhar ya. Nih, an sholatihim hukumnya apa Pak Ari? Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati. Nih, karena nun mati ini ketemu dengan shad ya. Karena nun mati bertemu dengan shad, nun mati nun sukun ketemu shad tuh. An. Nah, an. Tulisannya begini, bacaannya gitu, n-nya tambah g, tuh n-nya tambah g, jadi sholatihim gitu. Man dzalladzi tulisannya ada n-nya tambah g, tuh n-nya tambah g. Kenapa ini? Ini ikhfa karena nun mati nun sukun ketemu dzal. Bacanya tuh n-nya nggak hilang, tambah g, jadi man dzalladzi. Min sajarin hukumnya apa? Ikhfa juga karena nun mati ketemu shin. Min sajarin bunyi n-nya tambah g, tuh gampang ya. Gampang kalau bisa mah, kalau nggak bisa mah pusing wae lah. Gak apa-apa, yang penting belajar. Min sajarin hukumnya ikhfa ya karena nun mati ketemu shin. Yang kedua, nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat. Contohnya tuh fal yandur, apa hukumnya ikhfa? Kenapa Pak Ari? Karena nun sukun ketemu dengan zo. Ini sama seperti idhar ya, tetap konsisten, tetap idhar. Kalau idgham kan tadi enggak. Kalau idgham itu kalau bertemu satu kata satu kalimat berubah, tidak menjadi idgham tapi menjadi idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Kalau ikhfa, idhar tetap. Fal yandur, yandur ditulisnya n-nya tuh fal yandur, n-nya tambah g, fal yandur. Kemudian indallah, n ketemu dal, dibacanya n tuh n tapi angnya emang di sini nggak begitu banget ya. Indallah ada angnya juga sih, cuman nggak banget ya. Indallah hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu dal. Kemudian mansuro, nun mati ketemu dengan tha. Mansuro ditulisnya mansuro, dibacanya man, n-nya tambah g.
mansura. Tuh idgham ikhfa ya. Nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Samalah ya, pembahasannya seperti di idhar dan di idgham. Nggak mungkin ada tanwin digabungin kan, ya nggak bisa. Ini tanwin di kalimat itu yang konotasinya bukan kalimat bahasa Indonesia ya, ini seperti kata tuh. Kayak ini kata pertama, ini kata kedua, ini kata pertama, ini kata kedua. Qauman sholihin, tuh katanya beda. Apa hukumnya ikhfa? Kenapa ikhfa? Karena nih tanwin bertemu dengan huruf shod. Oh ya. Qauman sholihin. Qauman bunyi n-nya dibacanya n-nya tambah g. Qauman sholihin. Apa hukumnya? Ikhfa. Karena apa? Tanwin ketemu dengan shod. Kemudian ma'an sajaja, tuh ma'an ketemu apa? Ketemu sa, huruf sa. Hukumnya apa? Ikhfa. Dibacanya gimana? Dibacanya n-nya tambah g. Ma'an an jadi eng. Ma'an sajaja, jangan sajajan lagi ya, sajaja jadi panjang kalau dihentikan. Kemudian qauman, ini hukumnya ikhfa. Kenapa? Tanwin ketemu to. Qauman togin, ditulisnya gini, dibacanya jadi n-nya tambah g. Qauman togin, gitu ikhfa ya. Ikhfa, huruf ikhfa tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa tidak dalam satu kata, karena ini pisah tuh. Ini kata pertama, kalimat pertama, ini kalimat kedua. Tanwinnya ada di kalimat pertama, huruf ikhfanya di kalimat kedua atau kata kedua. Kata tuh kalimat ya, kalimat itu kata itu ya. Nah, nanti dibahas tersendiri ya. Nah, perhatikan bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan qaf, bunyinya berubah menjadi eng banget, engnya eng banget tuh. Min qablu. Apa hukumnya? Hukumnya sama seperti tadi, hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dengan qaf. Ya, ketemu dengan qaf tuh, nun mati ketemu qaf. Dibacanya gimana? Dibacanya min, engnya banget. Min qabl, ya ini banget ya, banget ongnya. Min qablu, min qabl. Kemudian min kitabin, nun mati, ini nun mati ketemu dengan kaf, engnya banget. Dibacanya min kitabin, engnya banget. Hukumnya ya ikhfa. Min kuwatin, nun mati ketemu qaf ya, nun mati ketemu qaf. Ini juga banget, dibaca n-nya jadi eng yang sangat. Min kuwatin. Kemudian minkum, bunyi n-nya nun mati ketemu qaf. Minkum, jadi dibacanya jadi eng banget. Minkum. Kutubun, ini tanwin, tanwin ketemu qaf. Kutubun qayyimah, bunyi n-nya jadi g ditambah eng yang banget. Qutubun qayyimah. Jadi kesimpulannya, kalau ikhfa bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, kaf dan qaf, engnya banget, dibacanya engnya banget. Nah, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi akan tetapi mulut tidak tertutup rapat. Tetap masih ada engnya ya, masih ada keluar udara yang keluar ketika membacanya. Contohnya ming, jangan ming ya, ming ada m-nya. Ming fitnah, tuh ada engnya tapi lebih dominan ada m-nya. Ming fitnah, hukumnya sama ikhfa karena nun sukun ini ketemu dengan fa. Qauman, qauman tanwin ketemu fa, ini ketemu fa ya, ketemu fa. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Tanwin ketemu fa ya, patah tain, ini patah dua atau tanwin patah tain ya. Ini cara bacanya ada m-nya qauman, tapi bibirnya nggak mingkem. Qauman, bunyi antara m dan eng. Nanti sama seperti baca iklab sebetulnya ini ya. Qauman fasiqin. Munfakin, nun mati ketemu fa, hukumnya ikhfa. Cara bacanya m-nya, i-nya, n-nya berubah menjadi kepada m ya. Munfakin, jangan mong, jangan langsung ke eng. Yang ke eng yang tadi ya.
yang tadi nun mati atau tanwin ketemu kaf dan qaf. Ini ada M-nya, bunyi M-nya tapi tetap ada eng-nya. Mungfakin. Nomor 23 adalah iklab. Iklab ialah nun mati atau tanwin dibaca M disertai samar apabila berhadapan dengan huruf iklab. Huruf iklab cuma satu, ba. Nah ini dari dulu dari kecil contohnya saya tahunya ini juga gitu ya. Sami'un tuh tanwin domatain ketemu ba. Biasanya di Quran itu di sininya ada mim kecilnya tuh dibantu. Nah bisa juga dikatakan kalau tanwin ketemu mim beri tanwinnya bunyi n-nya jadi berubah jadi m. Sami'un jadi sami'um, gampang ya. Itu tulisannya gini sami'un tuh dibacanya jadi sami'um basir gitu. Min bunyi n-nya di sini ada ba, di atas ba-nya ada mim kecil tuh. Berarti bunyi nun matinya berubah jadi m. Gampang ini Mbak ya. Cuma satu hurufnya juga iklab ba. Min jadi min, bacanya seperti hukum ikhfa tadi. Nun mati atau tanwin ketemu fa. Jadi bunyi m disertai dengan bindeng sedikit. Min ba'di fi sun, ini nun mati ketemu ba. Di sini ada mim kecilnya tuh. Fi sun, n-nya bunyi nun matinya berubah menjadi m. Fi sumbulah. Yan bunyi nun matinya yan bagi iklab, nun matinya ketemu ba. Karena ba iklab, bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Yang bagi tuh iklab. Ini dulu ya hukum nun mati atau tanwin dari ringkasan kita nomor 19 sampai 23 sedikit demi sedikit. Nanti kita teruskan kembali. Ini yang saya buat ringkasan dari buku hijau itu kalau nggak salah sampai nomor baru sampai 41 belum selesai semua. Jadi ini saya ringkas ya, ringkas. Apa ini juga belum ringkas juga ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengertian, memberikan kemudahan dari ibu dan bapak belajar ilmu tajwid ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.